Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu. Kita masuk di pelajaran ke-8 dengan judul Keutamaan Kristus. Kita berpindah dari kitab Filipi ke kitab Kolose, ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, saya minta Mas Hansen untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, waktu untuk belajar. Tuntunlah kami agar kami dapat sungguh-sungguh membaca, mendiskusikan, merenungkan apa yang kami pelajari ini, sehingga kami dapat mengerti ajaran yang benar, dapat mengubahkan hidup kami, dan kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Monggo, Mas Hansen. Iya, sebenarnya kita sudah sedikit belajar surat Kolose ya, di pelajaran satu dan pelajaran 2. Oke, tapi hanya sedikit. Nah, pekan ini kita lanjutkan lagi belajar surat Kolose secara lebih mendalam ya. Yang akan kita pelajari adalah Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Nah, bagian ini, Kolose 1 ayat 15 sampai 20 itu sering dianggap sebagai nyanyian atau sebagai kidung atau sebagai himne ya. Jadi ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa di bagian ini Paulus tidak menulis secara original, tapi Paulus mengutip kidung atau himne yang sudah ada dinyanyikan di jemaat-jemaat yang isinya adalah tentang pribadi Kristus, tentang karyanya Kristus, tentang keutamaannya Kristus. Gitu ya. Tapi ada juga pakar yang lain yang berpendapat ini bukan himne, ini hanyalah puisi buatan Paulus sendiri yang isinya ya sama tentang Kristus ya, tapi ada dua pandangan. Ya, pandangan satu bilang Paulus mengutip himne yang sudah ada, yang sudah beredar di jemaat. Pandangan kedua bilang Paulus tulis puisi sendiri. Ya, tapi apapun itu, ya isinya adalah doktrin yang sangat mendalam tentang Kristus. Itu ya. Jadi sekarang mari kita langsung baca Kolose 1 ayat 15a. Ya. Yes. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, Allah itu tidak kelihatan, tapi melalui Kristus kita bisa tahu ya kehendak Allah itu bagaimana, sifat-sifat Allah itu bagaimana. Kristus menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu, ya, begitu kira-kira ya gambarannya. Ada satu komentar yang bagus ya tentang ayat ini dari seorang reformator John Calvin ya. Tolong tampilkan Bill. Tadi saya sudah kirim tautannya ya dari Step Bible. For in Christ he shews us his righteousness, goodness, wisdom, power, in short, his entire self. We must, therefore, beware of seeking him elsewhere, for everything that would set itself off as a representation of God, apart from Christ, will be an idol. Ya, ini komentar dari John Calvin ya. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana itu kebenarannya Allah yang tidak kelihatan, ya, itu ditunjukkan oleh Yesus. Ya, kalau kita mau tahu bagaimana itu kebaikannya Allah yang tidak kelihatan, itu ditunjukkan oleh Yesus. Ya, kalau kita mau tahu bagaimana kebijaksanaannya, hikmatnya Allah yang tidak kelihatan, itu ditunjukkan oleh Yesus. Kalau kita mau tahu bagaimana kuasanya Allah yang tidak kelihatan, itu ditunjukkan oleh Yesus. Ya, jadi singkatnya keseluruhan dari kealahan yang tidak kelihatan, ya kehendaknya sifat-sifatnya itu dinyatakan oleh Yesus. Ya, nah perhatikan di sini Calvin menarik aplikasi ya. Aplikasinya adalah hati-hati untuk mencari dia di tempat lain. Oke, ya. Jangan mencari pernyataan Allah yang tidak kelihatan itu di tempat lain. Karena representasi dari Allah yang tidak kelihatan itu diperlihatkannya dalam Yesus, bukan di yang lainnya. Kalau kita cari itu di yang lain, maka itu jadi berhala. Ya, itu aplikasi dari ayat ini menurut John Calvin. Oke, kita lanjutkan, Bill.
Kolose 1 ayat 15b. Yang sulung lebih utama dari ciptakan. Ya, tolong Bill ditampilkan ayat ini dalam bahasa Yunaninya. Oke, sudah kelihatan ya. Ya, disclaimer, saya masih belum bisa berbahasa Yunani ya. Level kefasihan saya masih di pra pemula, jadi pemula saja belum. Saya menerima banyak masukan terkait pronunciation, terkait pemahaman tata bahasa, terkait menerjemahkan bahasa Yunani ini ya, karena saya masih pra pemula. Oke, kita baca ayatnya. Ayat 15 ya. Os estin yang mana dia adalah eikon tu theou, gambar Allah tu auratu, gambar Allah yang tidak kelihatan ya. Prototokos pases tiseos, yang sulung ya, yang pertama pertama lahir maksudnya ya sulungnya, pases tiseos, dari seluruh ciptaan ya. Perhatikan kata kuncinya adalah prototokos, yang sulung. Di sini kata prototokos muncul 127 kali di Septuaginta. Oke, Septuaginta itu adalah terjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Di Septuaginta kata ini muncul 127 kali. Tapi di perjanjian baru munculnya cuma 8 kali. Cuma 8 kali. Jadi kata ini lebih banyaknya di perjanjian lama. Ya. Dan sebagian besar dari kemunculan kata ini itu merujuk kepada anak sulung secara harafiah, secara literal, ya. Anak yang pertama lahir, entah anak manusia, entah anak hewan, ya, biasanya. Tapi dalam beberapa kasus, dalam beberapa konteks tidak selalu bermakna literal, itu yang perlu kita catat ya. Karena kadang-kadang ya, ada peristiwa di perjanjian lama di mana anak yang bukan anak pertama justru dianggap sebagai prototokos. Oke, ya. Ada beberapa peristiwa, beberapa contoh di perjanjian lama di mana prototokos ini bukan berbicara kelahiran secara literal, tapi berbicara tentang hubungan ayah dengan anaknya. Siapa yang paling penting dalam hubungan ayah dengan anak? Dialah prototokos. Siapa yang paling utama dalam hubungan ayah anak itu? Ya, itulah yang disebut prototokos. Walaupun secara kelahiran literal bisa jadi dia bukan yang pertama. Ya, kita bisa kasih contoh beberapa. Contohnya ya Ismail dan Ishak. Ya, secara literal kelahiran Ismail itu yang pertama. Tapi nyatanya dalam hal hubungan yang lebih penting ya, yang terutama itu adalah Ishak. Maka Ishaklah prototokosnya. Ya, contoh lain, Esau dan Yakub. Ya, kita tahu ceritanya tentang hak kesulungan mereka kan? Ya. Siapa yang lahir pertama secara literal? Esau. Tapi dalam hal hubungan, dalam hal perjanjian, siapa yang lebih penting, siapa yang lebih utama? Yakub. Jadi Yakublah prototokosnya. Contoh lagi Yusuf, ya. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ya kan? Tapi nyatanya dalam hal relasi dengan ayahnya ya, Yusuf itu menempati posisi yang lebih penting, lebih utama, sehingga Yusuflah prototokosnya. Ya, dan kita nanti bisa lihat di anaknya Yusuf juga ya, antara Efraim dan saudaranya, itu juga terjadi kasus yang lebih muda yang jadi utama, prototokos ya. Seperti itu. Artinya, setiap kita baca prototokos ya, itu jangan langsung dipikir secara literal, meskipun sering literal, tapi nggak selalu literal. Kita harus juga berpikir, kalau ini maknanya bukan literal, berarti dia bukan bicara urutan secara kronologi, tapi dia bicara tentang yang mana yang paling penting, yang mana yang paling utama. Ya. Dan dalam hal ini, waktu Yesus dikatakan sebagai prototokos dari ciptaan, bukan berarti itu secara urutan Yesus yang pertama diciptakan.
Bukan. Ya, seakan-akan oh ada semua ciptaan di seluruh alam semesta, lalu dari semua ciptaan Yesuslah yang pertama diciptakan. Oh, enggak. Yesus itu bukan ciptaan. Maksudnya prototokos di sini bukan urutan. Prototokos di sini maksudnya adalah keutamaan. Yesuslah yang paling utama dari ciptaan. Kenapa Yesus adalah yang paling utama dari ciptaan? Karena dialah penciptanya, ya. Yang paling utama dari ciptaan maksudnya dari segala ciptaan dia diutamakan karena dia penciptanya, itu maksudnya. Ya, saya nggak ngarang. Apa buktinya kalau Yesus adalah pencipta? Baca aja ayat 16, tolong Bill dibacakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Oke, perhatikan di kalimat awal ayat 16. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Oke? Jadi bukan yang pertama kali diciptakan, enggak. Tapi di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Gen aktif penciptaan. Sang pencipta sendiri. Gitu ya. Bukan hanya itu, lihat kalimat terakhirnya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Oke, Yesus adalah sang pencipta. Dan untuk dia. Jadi segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Tujuannya. Ya. Jadi kalau kita baca ayat 15 sepotong-sepotong, kesannya Yesus itu adalah ciptaan. Ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat 16, kita tahu Yesus itu pencipta. Ya, dan waktu dikatakan dia prototokos dari ciptaan, bukan berarti dia ciptaan yang paling awal secara kronologi, enggak. Tapi dialah yang terutama, itu maksudnya tadi ya, kita ulangi lagi. Ya, nah, dan karena Yesus adalah pencipta, itulah yang membuat Yesus bisa layak menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, karena Yesus ini satu hakikat dengan Allah, dia adalah pencipta itu sendiri, dia adalah Allah itu sendiri, maka waktu Yesus menjelma menjadi manusia, ya Yesus Yesus bisa sepenuhnya merepresentasikan Allah, gambar Allah yang tak kelihatan gitu ya. Oke, lanjut Bill, kita baca ayat 17 Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. lagi. Kalimat pertamanya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, ya kan? Dari langit siapa yang duluan ada? Langit atau Yesus? Yesus duluan ada. Dari Hmm. bumi siapa yang duluan ada? Bumi atau Yesus? Yesus duluan ada. Dari hewan-hewan siapa yang duluan ada? Hewan-hewan atau Yesus? Yesus duluan ada. Dari manusia siapa yang duluan ada? Manusia atau Yesus? Yesus duluan ada. Dari segala hal di alam semesta, siapa yang duluan ada? Prototokos itu nggak harus selalu bermakna literal kronologi, tapi bermakna keutamaan, ya, gitu ya. Nah, itu di bagian A-nya. Di bagian B-nya, ya, ada frasa yang menarik yang diterjemahkan kurang spesifik, ya. Segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, ini kurang spesifik ya. Kita coba bandingkan dengan TB2 ya. TB2. Di TB2 kayak gini. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu di dalam dia. Itu TB2 ya. Jadi kata menyatu itu nggak muncul di TB yang sebelumnya, tapi di TB2 muncul kata menyatu. Oke. Nah, lalu yang mana yang lebih tepat ya? Kita uji dengan bahasa aslinya, ya kan? Tolong Bil tampilkan bahasa Yunaninya. Saya bacakan. Kai autos estin propanton. Dan dia adalah sebelum semuanya. Oke. Kaita panta dan semuanya en auto di dalam dia sunestiken. Sunestiken ya, itu kata kuncinya. Kata sunestiken itu artinya adalah holding together, menyatukan gitu ya. Ya, kita juga bisa cek kamus ya. Saya tadi waktu belajar secara pribadi saya cek BIDEK ya, kamus yang jadi standar dalam studi bahasa Yunani Perjanjian Baru ya. BIDEK BDAG itu singkatan nama penulisnya ya. Di situ didefinisikan kata ini sebagai melanjutkan, mempertahankan ya.
dan menyatukan, ya, gitu ya. Nah, ini nggak muncul di TB, tapi muncul di TB2. Sekarang pertanyaannya adalah, apa maksudnya Yesus menyatukan segala sesuatu? Bukan hanya segala sesuatu ada di dalam dia, itu betul. Tapi lebih dalamnya apa maksudnya dia menyatukan segala sesuatu? Ya, ada dua interpretasi dan menurut saya dua-duanya nggak bertentangan. Dua-duanya bisa sama-sama benarnya. Interpretasi pertama, Yesus menyatukan segala sesuatu adalah Yesus menjaga segala sesuatu di alam semesta ini supaya tetap dalam keselarasan, dalam kesatuan fungsinya. Jadi Yesus bukan hanya menciptakan alam semesta dulu, ya, tapi sampai sekarang matahari masih bersinar, ya, itu karena kuasa Yesus. Sampai sekarang eh, planet-planet masih berevolusi terhadap matahari termasuk bumi itu karena Yesus. Sampai sekarang bumi masih berotasi itu karena Yesus. Jadi seluruh alam semesta ini selaras, menyatu, holding together, ya, tetap berlanjut itu karena kuasa Yesus. Kuasa dia bukan hanya menciptakan tapi menjamin keberlanjutan alam semesta itu. Ya, interpretasi pertama. Interpretasi kedua adalah Yesus menyatukan alam semesta karena alam semesta ini sedang berada dalam permusuhan dengan Tuhan. Oke? Maka penebusan Yesus, ya, menebus dosa kita itu memungkinkan kita yang ada dalam permusuhan dengan Tuhan, ya, alam ciptaan yang berada dalam permusuhan dengan Tuhan ini kembali bersatu lagi, harmonis lagi. Alam semesta yang sebelumnya tidak harmonis karena dosa akhirnya harmonis lagi karena penebusan Yesus. Ya, dan ini akan kita bahas lebih dalamnya di ayat 20 nanti sebenarnya. Oke, dan ini ada dua interpretasi ya. Dan saya rasa dua-duanya benar ya, nggak bertentangan satu sama lain. Oke, ini untuk keutamaan Yesus ya. Jadi sampai di sini kita udah dapat bahwa dia adalah prototokos yang sulung, yang utama dari segala ciptaan. Dia adalah pencipta itu sendiri, ya. Dan dia sudah ada sebelum segala hal. Kemudian dia menyatukan segala sesuatu. Ya, kita sudah dapat beberapa poin. Sampai di sini, Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, eh, saya mau kasih satu kutipan ya. Oke, ini dari Reflecting Christ, halaman 39. Dengan mengambil wujud manusia, Kristus menjadi satu dengan manusia dan pada saat yang sama menyatakan Bapa Surgawi kita kepada manusia yang berdosa. Dia yang telah berada di hadapan Bapa sejak semula, dia yang merupakan gambar sempurna dari Allah yang tak kelihatan, adalah satu-satunya yang mampu menyatakan karakter keilahian kepada umat manusia. Dia dalam segala hal dijadikan sama seperti saudara-saudaranya. Dia menjadi daging sama seperti kita. Dia lapar, haus, dan lelah. Dia dipelihara oleh makanan dan disegarkan oleh tidur. Dia berbagi nasib manusia. Namun dia adalah anak Allah yang tak bercela. Lembut, penuh belas kasihan, simpatik, selalu memperhatikan orang lain. Dia mewakili karakter Allah dan senantiasa terlibat dalam pelayanan bagi Allah dan manusia. Tema penebusan akan memenuhi pikiran dan lidah orang-orang yang ditebus selama-lamanya. Pantulan kemuliaan Allah akan bersinar selama-lamanya dari wajah juru selamat. Jadi sama ya dengan komentar John Calvin tadi. Ellen White mengutip Kolose dan juga berkata bahwa dia adalah gambar sempurna dari Allah yang tak kelihatan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa konsep ini sangat susah diterima oleh saudara-saudara kita dari agama lain gitu ya, yang bukan kekristenan. Hmm, menurut saya konsep sebentar, kalau argumen mereka adalah Allah itu terlalu hebat, terlalu kuasa, terlalu tinggi, nggak bisa kita mengerti. Biasanya seperti itu. Dan Yesus yang menjadi manusia itu adalah blasphemy, itu adalah penghinaan terhadap Tuhan. Bisa dikatakan begitu. Apalagi nanti kalau mereka bilang bagaimana mungkin Tuhan punya anak gitu kan, dan sebagainya macamnya. Nah, tetapi kalau coba kita pikir, kalau nggak ada Yesus, terus gimana caranya kita tahu Tuhan itu seperti apa? Maksud saya,
akan lebih berbahaya bagi kita untuk nggak tahu Tuhan itu seperti apa dibandingkan ada satu argumen bahwa Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada kita. Nggak tahu Tuhan seperti apa itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dibandingkan kayak kita mengambil resiko untuk percaya pada Yesus dalam tanda kutip. Karena kalau kita nggak tahu Tuhan itu seperti apa, terus apa gunanya kita beragama kan? Terus kayak Hmm. ya gunanya apa gitu? Emang tujuan akhirnya apa? Gitu kan? Kalau kita nggak tahu. Nah, lalu kalau seperti itu maka argumen yang selanjutnya adalah sekarang ada seseorang yang bernama Yesus yang mengaku dia adalah Tuhan gitu kan. Nah, kita lihat dia orangnya seperti apa dan itulah yang dideskripsikan oleh Ellen G. White di sini ya. Dia dibuat menjadi sama seperti saudaranya tapi dia di saat yang sama adalah Tuhan yang tidak bercela, yang tidak berdosa. Dan menurut saya di situ poinnya bahwa ada Tuhan yang mencoba untuk tinggal bersama manusia ya. Ya kan Immanuel untuk tinggal bersama manusia untuk memberitahu kepada manusia saya itu atau Tuhan itu seperti apa dalam perspektif Yesus. Nah, dan dalam memberitahunya itu dia menjadi manusia dan itu adalah cara memberikan pesan yang paling masuk akal karena kalau dia tidak menjadi manusia, kita tidak relate sama dia. Kita tidak mengerti. Kalau dia cuma kayak muncul dalam mimpi terus bilang, "Oh, Tuhan itu gini 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 gini." Ya udah lewat aja gitu kan. Terus dari mana kita tahu? Kalau orang yang bermimpi itu berkata yang benar. Nah, ini enggak, ini ada orangnya secara historis dibuktikan dan banyak kesaksian terhadap terhadap orang ini gitu ya. Sehingga pernyataan Paulus di Kolose ini menurut saya dalam sekali gitu. Secara agama, maksudnya secara studi agama gitu ya, bahwa argumennya kekristenan itu bukan cuma dibuktikan berdasarkan sejarah, tapi secara apa ya, pikiran, ontologi dan semuanya itu masuk akal gitu. Untuk Tuhan ingin memberitahu dia itu seperti apa dan ada misi di dunia ini gitu. Mungkin itu Mas Hansen. Ada Iya, tambahan? itu argumen yang sangat filosofis ya dari Bill tadi ya. Jadi memang ya selain menelusuri bukti sejarahnya kehidupan Yesus ya, memang salah satu pertanyaan filosofisnya adalah apakah worth it untuk percaya pada pada Iya. sosok ini ya? Apakah worth it? Kalau memang dua-duanya mungkin benar dan mungkin salah, Iya. kira yang Bill bilang ya, yang mana yang lebih worth it gitu ya, secara resiko ya, dan itu sangat filosofis ya. Eh, ada argumen yang mirip-mirip juga ya dari Pascal, Blaise Hmm. Pascal ya. Dia kalau nggak salah itu namanya Pascal wager ya. Wager itu apa, Bill? Timbangan kah? Iya, bisa dibilang atau Wager ya, apa penimbang gitu ya, wager ya. Ya, jadi kalau Tuhan itu mungkin ada dan mungkin nggak ada, yang mana yang lebih worth it untuk dipercaya dan yang mana yang paling bagus resikonya? Ya iya. itu ya. Nah kalau kalau Wilson tadi nggak sama persis, tapi menghubungkannya bukan ke Tuhan ada atau enggak, tapi ke inkarnasi Tuhan menjelma jadi manusia, gitu Hmm. ya. Kalau dua-duanya mungkin salah dan dua-duanya mungkin benar, yang mana yang lebih worth it dan yang mana yang paling bagus resikonya? Nah itu. Iya. Kemudian tadi masuk ke poin kedua ya. Eh, Poin kedua itu kira-kira kalau kita mau rangkum itu jadi satu pertanyaan sebenarnya, kenapa Allah perlu jadi manusia? Hmm. Itu sebenarnya yang Billy bilang tadi kan. Eh Sebenarnya Alkitab itu kasih alasan lebih dari satu ya. Bill sampaikan salah satunya ya. Bill sampaikan salah satunya adalah untuk menjadi sepenanggungan dengan kita dan menyampaikan merepresentasikan Allah secara penuh eh, dalam wujud yang manusia bisa pahami. Ya, itu salah satunya ya. Salah satunya. Nah, kalau alasan lainnya kenapa perlu jadi manusia ya alasan lainnya jelas untuk menebus dosa kita ya. Iya. Ya, lalu yang kedua jelas untuk mengalahkan kematian, lalu yang ketiga jelas untuk mengalahkan setan ya. Tapi salah satu alasan yang paling penting yang kita mungkin karena kita bahas aspek penebusannya itu lebih Bahasnya sering ya, ini. Iya. ya kita sekarang kita bahas adalah aspek untuk menunjukkan bagaimana Allah itu dan jadi sepenanggungan dengan manusia. Jadi sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia ya. Jadi dua itu ranahnya di philosophical theology ya. Jadi sangat baik kalau teman-teman bisa pelajari ya. Terutama tadi yang mana yang worth it itu nggak banyak ya orang berpikir. Orang biasanya berusaha untuk membuktikan yang benar dan yang salah dulu. Tapi kalau dua-duanya mungkin benar dan dua-duanya mungkin salah, yang mana yang worth it? Itu pertanyaan yang sangat dalam ya.
Iya, betul. Oke, kita lanjutkan. Kita sedikit mampir ke surat Efesus dulu, Will. Kita baca Oke, Efesus 1 ayat 22. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Oke, maaf ya, saya minum dulu. Oke, sudah lebih baik ya. Nah, kita coba perhatikan nuansanya ayat ini ya. Saya tanya ke Bill. Di sini dikatakan Yesus adalah kepala. Pertanyaannya, Yesus mengepalai apa menurut ayat ini? Ya, jemaat, Coba dibaca lebih detail. Kepala dari itu kuncinya. kepala dari segala yang ada, semua Iya, ciptaan. i- iya, betul. Ini ayat yang sering kita salah pahami. Apakah betul Yesus kepala jemaat? Betul, Yesus adalah kepala jemaat. Di mana ayatnya? Di Efesus 5 ayat 23. Oke? Nanti di Efesus 5 Paulus akan bilang Yesus adalah kepala jemaat. Tapi di ayat ini di pasal 1 ayat 22 Paulus belum bilang itu. Di ayat ini Paulus mau menekankan Yesus itu adalah kepala dari segala yang ada. Yesus adalah kepala dari segala sesuatu. Yesus adalah kepala dari segala yang di langit. Yesus adalah kepala dari segala yang ada di bumi. Yesus adalah kepala dari semua manusia. Yesus adalah kepala dari semua hewan. Yesus adalah kepala dari semua bintang-bintang. Yesus adalah kepala dari para malaikat. Dan dia diberikan kepada siapa, Bil? Jemaat. Diberikan kepada jemaat. Jadi ayat ini gak langsung bilang Yesus kepalanya jemaat sebenarnya. Kalau kita baca secara detail, Yesus adalah kepala segala sesuatu dan kepala segala sesuatu. Pemimpin tertinggi dari semua yang ada di dalam semesta dikasih ke jemaat untuk memimpin jemaat. Oh, nuansanya jauh lebih dalam dari yang kita pikirkan. Ya, karena kalau kita berpikir pemimpin gereja, kita berpikir itu sesuatu yang kecil. Ya, ini gereja, bukan korporasi, bukan pemerintahan. Apa besarnya gereja? Apa prestisnya gereja? Tapi Yesus adalah kepala dari segala sesuatu, segala yang ada, dikasih untuk jadi kepala gereja. Siapa yang nggak bangga? Kita ada dalam organisasi, ketua organisasi kita adalah ketua alam semesta juga. Hmm. Ketua alam semesta diserahkan untuk memimpin organisasi kita, saudara. Nggak gemetar saudara memikirkan itu, ya. Organisasi terbesar yang pernah ada, ya. Ada cabangnya bukan hanya di bumi, ada cabang langit, ya, gitu kan? Ada conference langit, ya. Waktu kita berpikir tentang Yesus sebagai kepala ya, sebelum berpikir tentang dia sebagai kepala gereja, yang mana itu betul, di pasal 5 Paulus bilang kok nanti, tenang aja, itu betul, saya nggak salahkan itu. Tapi utamanya pikirkan dulu dia sebagai kepala dari semua yang ada. Maka kita akan gemetar, bisa-bisanya kepala dari semua yang ada mau-maunya memimpin organisasi kecil kita ini. Ya, sampai di sini dulu, Bil. Kita nanti kembali ke Kolose, sampai di sini dulu tanggapannya. Ya, membaca lebih teliti kan di ini ya. Iya, dan saya rasa recognition ini ya, apa kesadaran bahwa Tuhan itu kepala segala sesuatu yang menjadi kepala gereja itu yang nggak ada. Maksudnya Ya, berpengaruh ke aplikasi literally semuanya. Kayak hmm, cara kita menentukan program, cara kita menjadi warga jemaat yang biasa, cara kita menjadi diakon, cara kita jadi majelis, cara kita jadi semuanya, cara kita parkir mobil, cara kita ya semuanya gitu kan. Kayak hmm. berperilaku menjadi anggota gereja. Coba kalau kita pikir ketua gereja kita tuh Tuhan, bukan Tuhan lah, kepala alam semesta itu beda ya. Karena kalau kepala alam semesta itu ada semacam frasanya itu kalau di pikiran saya ada semacam tingkatan dan semacam hierarki organisasi itu loh. Hmm. Kalau Tuhan itu kan kadang-kadang eksistensi yang terlalu nggak kebayang gitu. Tapi Abstrak, kalau abstrak mungkin. abstrak benar, tapi kalau dibilang Ya. kepala alam semesta itu kayak oh alam semesta itu ada kepalanya gitu, ada pemimpinnya.
Iya, Eh, itu sih menurut saya Mas Hansen. Kalau kita sadar ini, ya mungkin kita akan menjadi orang yang berbeda dalam bergereja. iya. Mungkin itu. Ya, jadi ya naikkanlah lagi kebanggaan dan keseriusan ya dalam bergereja ya, karena ya mungkin ada kebanggaan untuk kerja di perusahaan multinasional. Misalkan ini contoh, ya kan? Dan akhirnya kebanggaan itu melebihi kebanggaan kita untuk bisa jadi anggota jemaat, ya gitu kan? Tapi bagi saya ya, wah, menjadi seorang anggota jemaat, wah itu luar biasa ya. Karena ini adalah sebuah organisasi multiplanet dan multigalaksi, bukan multinasional lagi gitu loh. Ya jadi lebih serius lagi juga ya. Kalau kita udah tahu ini adalah hal yang sebesar ini, nggak mungkin kita anggap sepele gitu kan ya. Iya. Gitu ya. Jadi itu ya. Dan itu berpengaruh ke semua hal tadi ya, akhirnya seperti yang Billy bilang ya. Oke, boleh kita kembali ke Kolose ya. Kita lanjutkan baca ayat 18, Bil. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Hmm, ya. Nah, di ayat ini memang jelas dibilang Yesus kepala jemaat kalau ayat ini, ya. Kalau yang di Efesus tadi kepala segala sesuatu dikasih jadi kepala jemaat. Kalau di ayat ini lebih spesifik Yesuslah kepala jemaat, ya. Oke, Bill, lagi-lagi ada isu terjemahan di sini ya. Dan Hmm, isunya lebih parah dari yang tadi. Ya. Nah, sekarang tolong kita buka BIMK. Bandingkan dengan bahasa Indonesia masa kini. oke. Tolong dibacakan, Bill. 18. Ya. Ialah kepala dari tubuhnya, yaitu jemaat. Karena ialah sumber kehidupan jemaat itu. Ialah anak yang sulung yang pertama-tama dihidupkan kembali dari kematian, supaya dia sendiri saja yang menjadi terpenting dari segala sesuatu. Ya. Ada satu frasa yang muncul di BIMK dan tidak muncul di TB. Tidak muncul juga di TB2, padahal TB2 sudah revisi. Entah kenapa. Yaitu frasa, ialah sumber kehidupan jemaat itu. Ya. Perhatikan, di TB nggak ada kan? Ialah sumber kehidupan jemaat nggak ada ya. Di BIMK ada. Dan itu ada di Yunaninya. Entah kenapa di TB tidak diterjemahkan ya. Coba kita baca Yunaninya, Bil. Oke, sudah kelihatan ya. Sebentar ya, saya masih cekukan. Oke, saya baca. Kai autos dan dia, estin adalah somatos. Kepala dari tubuh. Tes eklesias. Yang adalah gereja. Ya, jadi dia adalah kepala dari tubuh yang adalah gereja. Oke, ini masih diterjemahkan dengan baik. Frasa selanjutnya. Os estin arche, yang mana adalah permulaan atau sumber, ya. Os estin arche, yang mana adalah permulaan atau sumber. Ini nggak diterjemahkan sama sekali di TB atau TB2, ya. Tapi diterjemahkannya malah di BIMK, ya. Perhatikan contohnya, kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Di sebelah kiri ada New American Standard Bible, NASB. Itu diterjemahkan ya. He is the beginning. Dialah awal mula, dialah sumbernya. Itu ada, ya. Jadi mungkin waktu baca ayat ini ya akan akan ada cukup banyak kebingungan karena memang ada benar-benar satu frasa dari Yunaninya yang hilang, nggak diterjemahkan, ya, gitu. Oke, sekarang kita bahas signifikansinya apa. Apa signifikansinya kalau Yesus itu adalah arche, kalau Yesus itu adalah permulaan, kalau Yesus itu adalah sumber, ya. Ingat tadi Efesus, Yesus itu adalah kepala segala sesuatu. Kenapa Yesus adalah kepala segala sesuatu? Karena dialah pencipta segala sesuatu. Dia pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Maka dia yang layak jadi kepalanya. Sekarang hubungkan dengan jemaat. Kenapa Yesus layak jadi kepala jemaat?
karena dialah arche dari jemaat, karena dialah yang memulai jemaat, karena dialah sumbernya jemaat, dia yang dirikan jemaat, ya, maka dia yang layak menjadi kepala jemaat. Sekali lagi ya, karena dialah pencipta alam semesta, maka dialah yang layak mengepalai alam semesta. Begitu juga jemaat, karena dialah archenya jemaat, sumbernya jemaat, maka dialah yang layak mengepalai jemaat. Ya, jadi kata sumber ini ya sangat sayang kalau tidak diterjemahkan ya. Ya, apalagi kata kata arche ini sangat signifikan ya. Kata arche ini adalah kata yang digunakan untuk menerjemahkan pada mulanya di kitab Kejadian ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam Septuaginta, dalam terjemahan Yunaninya itu arche, merujuk ke penciptaan. Sang pencipta langit dan bumi itulah juga pencipta jemaat. Itu kan luar biasa ya. Ya, sayang sekali TB ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya bisa bertemu dengan penerjemahnya, saya akan tanyakan kenapa gitu ya. Kenapa nggak diterjemahkan frasa sepenting sepenting ini ya. Oke, lanjut Bill. Kita masih di Kolose 1 ayat 18, tapi kita kembali ke bahasa Indonesianya ya. Oh, nggak apa-apa. Oh, sorry, di bahasa Yunani aja. Ternyata saya Hmm. masih pengen baca lanjutannya ya. Dilanjutkan prototokos ektonekron ya, yang sulung dari yang mati, oke, ya, nekroi itu mati ya, dari yang mati, nekron ya. Ina sehingga genetai dia menjadi enpasin dalam segala sesuatu, autos proteiwon dia menjadi yang terutama. Nah, di bagian sini TB terjemahkan. Langsung lompat ke sini kan, ya, yang bagian akhirnya dia skip, tapi di bagian prototokos yang sulung dari yang mati itu langsung loncat ke situ TB penerjemahannya. Ya. Nah, perhatikan kata prototokos muncul lagi. Kalau di ayat 15 ya, Yesus adalah prototokos yang sulung dari segala ciptaan. Maksudnya apa? Yesuslah yang terutama dari segala penciptaan. Yesuslah penciptanya, itu sederhananya. Sekarang muncul lagi, tapi bukan dari ciptaan, tapi dari yang mati. Apa maksudnya? Ternyata Yesus bukan hanya yang utama prototokos dari ciptaan, Yesus juga adalah yang utama prototokos dari yang mati. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah mengalahkan kematian. Ya, kematian itu adalah upah dosa. Jadi waktu Yesus mengalahkan kematian, Yesus sudah mengalahkan dosa juga. Dengan Yesus sudah mengalahkan kematian, dengan Yesus sudah mengalahkan dosa, Yesus sudah memberikan jaminan kalau akan ada kebangkitan juga bagi umat-umatnya, bagi tubuhnya, bagi gerejanya. Makanya dikatakan dia adalah yang utama, yang prototokos dari yang mati. Maksudnya apa? Dari semua yang mati, dialah yang menjamin kebangkitan dari semua yang mati itu. Paham maksudnya ya? Yesus bukan hanya prototokos dari penciptaan yang mana itu betul di ayat sebelumnya, tapi Yesus juga prototokos dari penciptaan yang sudah rusak, dari kematian. Dia sudah bangkit duluan, maka yang lainnya akan bangkit. Dari semua yang mati, dia sudah duluan bangkit. Dia yang paling utama kebangkitannya yang menjamin kebangkitan dari yang lain. Ya, Yesus bukan hanya prototokos dari penciptaan, Yesus adalah prototokos dari penciptaan kembali. Ya, temanya itu ya. Dan tanpa kebangkitan Yesus memang tidak ada orang lain yang dapat bangkit dari kematian. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini Bill, silahkan tanggapannya. Iya. Dan eh, bisa dibilang kata prototokos di sini berarti maksudnya sama ya. Bukan dia yang Ya, pertama kali bangkit, tapi kebangkitannya itu yang paling utama. Bukan urutan ya, gitu ya. Karena kalau ya betul, bangkit kan ada orang yang di perjanjian lama, ya Yesusnya belum belum inkarnasi gitu ya. Tapi ada orang yang udah bangkit kan di perjanjian lama betul. gitu ya. Jadi sama ya tema apa maksudnya masih sama bahwa kata prototokosnya bukan urutan gitu ya. Tapi yang paling utama, kebangkitan yang paling utama dan ayat ini menjelaskan juga bahwa ada pertanyaan banyak ditanyakan kepada eh, ya ya apa namanya ada orator lah dari agama sebelah gitu berkata gimana dengan orang yang
udah bangkit atau yang mati sebelum Yesus datang gitu kan. Dan di perjanjian sekolah sahabat kita kalau nggak salah dijelaskan Musa kan di situ. Eh, dan ayat ini sebenarnya menjawabnya itu ya. Kalau dia mengerti kata prototokos itu gitu kan. Bahwa kata kuncinya kalau di sini saya yang tadi Mas Hansen sebutkan adalah menjamin itu ya. Karena kalau menjamin itu kan berarti seolah-olah belum terjadi tapi udah dijamin. Hmm. Nah, orang-orang yang udah bangkit sebelumnya, Yesusnya belum terjadi nih, tapi udah dijamin. Dan juga orang yang setelahnya, walaupun mati sekarang, dijamin ada kebangkitan. Jadi penjaminan itu sebelum dan setelah. Sama kayak, itu kan pertanyaannya sama tuh kayak misalnya, gimana dengan orang yang udah berdosa dan mati sebelum Yesus menebus dosanya gitu kan. Padahal kan Yesus menebus dosanya di abad pertama gitu. Maksudnya ribuan tahun lah setelah mereka gitu kan. Nah itu gimana? Ya ini yang menjawabnya itu ya ayat ini. Mungkin itu Mas Hansen sedikit komentar dari saya. Ya, apa ada kutipan untuk bagian ini? Ini ada satu kutipan Lift Him Up halaman 288. Sejak kenaikannya, Kristus telah melanjutkan pekerjaannya di bumi melalui para utusan pilihan. Melalui merekalah ia berbicara kepada anak-anak manusia dan melayani kebutuhan mereka. Kepala gereja yang agung mengawasi pekerjaannya melalui perantaraan orang-orang yang ditabiskan oleh Allah untuk bertindak sebagai wakilnya. Posisi mereka yang telah dipanggil Allah untuk bekerja dalam firman dan ajaran untuk pembangunan gerejanya adalah posisi yang penuh tanggung jawab. Sebagai pengganti Kristus, mereka harus memohon kepada pria dan wanita untuk berdamai dengan Allah, dan mereka hanya dapat memenuhi jika mereka menerima hikmat dan kuasa dari atas. Para pelayan Kristus adalah penjaga rohani umat yang dipercayakan kepada mereka. Pekerjaan mereka telah disamakan dengan pekerjaan penjaga. Pada zaman dahulu, penjaga sering ditempatkan di tembok kota, di mana dari titik-titik yang strategis, mereka dapat mengawasi pos-pos penting yang harus dijaga dan memberi peringatan tentang kedatangan musuh. Keselamatan semua orang di dalam bergantung pada kesetiaan mereka. Pada interval waktu tertentu, mereka diharuskan saling memanggil untuk memastikan bahwa semua orang terjaga dan tidak ada yang mengalami bahaya. Seruan penyemangat atau peringatan disampaikan satu orang ke orang lain. Masing-masing mengulangi seruan itu sampai bergema di seluruh kota. Ini komentar tetap terhadap tadi ya, bagian pertama di mana dibilang Yesus adalah kepala dari gereja. Dan Yesus sudah ke sorga, bukan berarti orang yang tergabung dalam gereja sekarang bisa suka-suka mereka. Gitu kan. Walaupun Yesus sudah mendirikan gerejanya pada saat dia di dunia ini. Tapi elemen yang penting di kutipan ini adalah tanggung jawab itu ya. Ya, nggak boleh menganggap remeh ya. Dan mungkin lebih dibandingkan jangan menganggap remeh adalah kita semua ini sebenarnya sedang melayani dia. Itu yang lebih penting ya sebenarnya. Kadang-kadang, oke aku serius dalam pelayanan gitu, tapi aku nggak peduli orang lain. Atau Hmm. kayak, ya udahlah, ya bodo amat. Yang penting kan aku udah lakukan bagianku. Nah, mungkin kalau kita lihat dari perspektif yang lain bahwa sebenarnya kita semua itu satu satu tubuh gitu, satu gereja kan. Dan di sini bagus ya, the body of church ya, tubuh gereja ya. Jadi kita nih tubuh yang fungsinya beda-beda tapi semuanya satu tubuh dan kepalanya adalah kepala alam semesta gitu. Kira-kira seperti apa kita memperlakukan bukan hanya tubuhnya, tetapi anggota lain di dalam tubuh itu, gitu. Kan pasti akan berbeda gitu ya. Jadi bukan cuma memperlakukan tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh, tapi memandang anggota tubuh yang lain. Menurut saya itu sih, Mas Hansen. Hmm. Ya, oke. Terima kasih, Bill. Kita lanjutkan. Kolose 1 ayat 19. Oke. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ya, jadi eh ya, Yesus itu tidak kurang kealahannya. Kira-kira gitu ya kalau kita ganti bahasanya ya. Iya, Sepenuhnya Allah, bisa juga gitu, ya. Jadi seluruh kekekalan Allah, ya, seluruh eksistensi Allah, seluruh kuasa Allah untuk menciptakan dan penciptaan kembali dan penebusan itu semuanya ada dalam Yesus. Ya, karena Yesuslah Allah itu sendiri. Ya, jadi eh
Ayat ini bisa dipahami dengan sederhana sebenarnya, ya. Meskipun Iya. eh, tidak segala halnya sederhana, ya. Nah, kenapa kalau kita tanyakan bagaimana kepenuhannya itu? Nah, di situ baru akan muncul rentetan pertanyaan dan jawaban yang mungkin nggak akan pernah habis, ya. Ya, karena di situ akan masuk ke yang pertama sistematik teologi, ya. Kita akan pasti kita harus mencari jawabannya di semua ayat Alkitab di seluruh eh, Alkitab, ya, yang berbicara tentang kealahan, dan kita bisa juga masuk ke philosophical theology, ya. Tapi dari makna argumen Paulusnya, ya, kira-kira itu saja sudah cukup, ya, dari makna argumen Hmm. Paulusnya. Bahwa Yesus itu tidak kurang kealahannya, sepenuhnya sepenuhnya Allah. Itu maksudnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oke, saya mau tekankan di kata memperdamaikan. Kalau perlu perdamaian, berarti sebelumnya ada permusuhan. Siapa yang bermusuhan? Manusia dengan Allah itu yang bermusuhan karena dosa, ya. Karena dosa, manusia seluruh alam ciptaan ini terasing dari Allah, ya. Allahnya sendiri tidak terasing, Allah tidak perlu diperdamaikan, ya, karena Allah Maha benar. Kitanya yang yang berdosa, kitanya yang perlu diperdamaikan, gitu, ya. Tapi uniknya, meskipun kitanya yang perlu diperdamaikan, yang mengambil inisiatif untuk melakukan pendamaian adalah Allah. Yang melakukan usaha untuk melakukan pendamaian adalah Allah, ya. Dia yang memperdamaikan. Padahal yang butuh pendamaian kita. Nah, itu uniknya, ya. Melalui apa? Perdamaian itu diwujudkan? Melalui anaknya, ya. Spesifiknya bagaimana? Melalui pengorbanan anaknya, ya, melalui pengorbanan Yesus, melalui darah Yesus, melalui kematian Yesus. Kematian Yesus adalah sebuah tindakan untuk menempatkan dosa manusia ke Yesus, ya. Yesus dijadikan dosa, gitu kan, dan kita dijadikan benar, ya kan? Itulah pembenaran. Sehingga kita akhirnya dalam yang awalnya dalam kondisi permusuhan karena dosa, akhirnya jadi dalam kondisi perdamaian. Pengorbanan Yesus yang memungkinkan itu, ya. Makanya puncak dari keutamaan Yesus itu apa sebenarnya? Kita udah lihat runtutannya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Betul, Allah tidak kelihatan. Dengan penjelmaan Yesus jadi manusia, kita jadi tahu seperti apa itu Allah. Oke. Dia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Oke, betul. Dari semua ciptaan dia adalah yang utama karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Betul. Dia ada sebelum segala sesuatu. Ya, betul sekali. Sebelum segala sesuatu ada, dia adalah yang paling awal, ya. Yang sudah ada sejak kekekalan. Oke, itu betul. Dialah yang menyatukan segala sesuatu. Iya. Selain menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini tetap selaras karena dia yang menyatukan, dia yang melanjutkan, dia yang endure. Itu betul, ya. Dialah kepalanya jemaat, ya, dan dialah sumber kehidupannya jemaat, dia yang mendirikan jemaat. Betul. Seluruh kepenuhan Allah ada dalam dia. Betul, dia sepenuhnya Allah. Tapi puncak dari semuanya apa? Puncak dari semuanya adalah dialah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Dialah yang menebus dosa kita. Itu puncak dari semuanya, ya. Itu yang membuat semua keutamaan Yesus bukanlah keutamaan yang jauh, ya, ya kan? Tapi keutamaan yang penuh dengan kasih dan kepedulian kepada ciptaannya. Bukan hanya bukan hanya keutamaan yang tinggi, ya, ya kan? Tapi juga keutamaan yang dekat, ya, keutamaan yang berkorban. Nah, ini, ya. Nah, kita tutup dengan Yohanes 3 ayat 16 sebelum Bil kasih tanggapan. Silakan Bil, tolong dibacakan. Oke, walaupun saya hafal tapi kita buka. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, silakan Will tanggapannya. Iya, dan mm, sangat indah ya, kalau boleh saya bilang. Sangat indah. Dan itulah doktrin kekristenan ya, Tuhan yang maha 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 mau mati untuk manusia, untuk menyelesaikan masalah dosa, memperdamaikan manusia. Dan balik tadi ke pertanyaan filosofi saya di awal, mana yang lebih worth it? Percaya yang Hmm, seperti ini, puncaknya adalah Tuhan itu ada dan Tuhan itu peduli terhadap kita dan mati untuk kita, atau Tuhan itu ada tapi dia nggak peduli sama kita, dia suka-suka dia mau ngapain ya udah terserah dia. Dan di saat hmm, yang sama Anda tahu ada masalah di dunia ini. Mana yang bisa hmm, lebih masuk akal dan lebih minim resiko? Ya, versi Tuhan yang seperti ini. iya, Ya kan? Versi Tuhan yang bukan hanya transenden apa tapi juga imanen gitu kan. Versi Tuhan hmm, yang maha 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 tapi juga peduli. Dan itulah Tuhan yang kita sembahkan. Ya itu indahnya ya. Itu indahnya menurut saya. Dan kalau versi Tuhan yang seperti ini, dia mau ngomong apa aja, gua akan turutin. Karena dia udah berkorban dulu. Ingat, dia tadi inisiatornya loh. Dia yang mulai gitu kan. Jadi kalau soal itu kayak ngomong, lu kalau ngomong soal berkorban, aku udah dulu berkorban. Lu kalau ngomong soal kasih, aku udah dulu kasih. Gitu kan. hmm, Jadi kita menurut dia itu bukan cuma karena dia yang benar, tapi dia udah memberikan contoh. Dan itulah yang membuat kita bisa relate sama dia. Kita bisa mengerti, oh Tuhan itu hmm, seperti ini. Karena dia udah memberikan contoh kepada kita. Makanya dia layak juga menjadi kepala jemaat karena dia udah berikan contoh seperti apa itu perkorbanan, iya, seperti apa itu kasih, seperti apa. Jadi aku bukan cuma Tuhan yang asal ngomong yang menciptakan segala sesuatu, terus kayak oke kamu harus kasih ya, nggak kayak gitu. Tapi aku udah duluan loh, aku udah tunjukkan loh kasih itu seperti apa. Jadi apa ya? eh, Power rule by example itu kan. Ya kita hmm, menuruti dia karena dia memang layak dituruti, dia menciptakan segala sesuatu, tapi bukan cuma itu. Dia rela untuk memberikan contoh. Dan itu tidak mudah kan? Karena kepenuhan Allah ada di dalam dia dibuat berdosa sama seperti kita, tapi di saat yang sama dia tidak boleh berdosa, gitu kan. Ya itu yang saya dapat ya keindahannya. Ini luar biasa sekali ya. Tulisan Paulus ya. Entah ini himni, entah ini puisi, tapi ini sangat indah. Oke, itu Mas oh iya, Hansen iya, dari iya, saya. iya, ya masalah himne atau puisi itu tadi ya, memang kalau di sisi yang percaya bahwa ini adalah himne itu ada pakar namanya Eugene Nida, ya dia Hmm. pakar bahasa Yunani, pakar Perjanjian Baru, ya dia bilang ini himne. Tapi untuk yang bilang ini bukan himne, ini puisi, itu ada Garland, ya, ada Garland. Kemudian Anti Wright, Anti Wright juga bilang Hmm. ini puisi bukan himne ya. Jadi pakar-pakar besar saling berdebat ya, tapi nggak ada yang berdebat tentang isi, Iya, nggak ada ya, gitu ya. Kalau saya sih mau dinyanyikan atau mau dipuisikan ya itu bebas-bebas aja ya. Ya, iya benar. yang penting isinya meninggikan Kristus. Oke, ini sudah selesai, Bill. Mari kita rangkum Oke, ya. oke, Ya, yang pertama ayat 15 ya. Ayat 15 itu berbicara tentang Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Allah tidak kelihatan tapi melalui Yesus, ya. Semua kehendaknya, semua sifat-sifatnya itu jadi tampak. Itu. Lalu yang kedua, Allah itu juga disebut sebagai prototokos, sebagai yang sulung dari semua ciptaan, ya. Bukan berarti Yesus itu adalah ciptaan yang pertama kali diciptakan, bukan. Tapi maksudnya adalah Yesus yang utama dari penciptaan. Maksudnya yang utama dari penciptaan adalah sang pencipta itu sendiri. Itu ya, itu poinnya. Masih di poin nomor satu ya, di ayat 16 dilanjutkan secara jelas memang dia pencipta. Ya, jadi jangan berhenti di ayat 15 bacanya ya. Begitu lanjut ke ayat 16 jelas banget kok, Yesus adalah pencipta. Dan di ayat 17 jelas banget dikatakan dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Ya, jadi jelas dia bukan ciptaan, dia pencipta karena dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Ya, itu. Dan di ayat 17 juga ada poin bahwa dia menyatukan segala sesuatu. Ya. Nah, yang ini nggak ada di TB ya. Jadi saudara bisa pakai TB2 untuk ayat 17 ya. Atau pakai
eh, bahasa Yunani, ya, atau terjemahan bahasa Inggris boleh juga ya. Ya, tapi sesuaikan dengan UKSS saudara ya. Kalau di UKSS-nya bukan para penutur bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Inggris. Ya, kalau UKSS-nya adalah penutur bahasa daerah, ya mungkin cek bahasa daerahnya. Barangkali bahasa daerahnya sesuai dengan bahasa aslinya kan, ya Hmm. kita boleh gunakan itu ya. Oke, lanjut poin nomor dua ya, sedikit membandingkan dengan Efesus ya. Ini sebenarnya bagian favorit saya ini ya, karena biasanya kita baca ayat ini dengan sangat cepat, dengan sangat apa ya, dengan sangat eh, biasa. Biasa itu maksudnya inilah maksudnya ya kita udah tahu gitu loh. Ya. Tapi kalau kita baca teliti, ternyata ayat itu bukan bilang Yesus kepala gereja. Ya. Ayat itu bilang Yesus adalah kepala segala sesuatu, kepala alam semesta. Itu yang dibilang sama ayatnya. Kepala segala sesuatu, kepala alam semesta ini diberikan kepada gereja. Ya, itu kan luar biasa. Berarti jauh sebelum Yesus menjadi kepala gereja, dia sudah jadi kepala alam semesta dulu. Dan yang lebih merindingnya lagi adalah ternyata menjadi jemaat itu adalah sebuah privilege ya, karena menjadi jemaat artinya kita berada dalam sebuah organisasi yang dikepalai langsung oleh kepala alam semesta. Ya. Meskipun memang di Efesus 5 nanti dibilang Yesus kepala gereja, tapi itu baru di Efesus pasal 5. Efesus satunya belum mulai ke situ, ya. Dan saya rasa poin ini jangan miss ya. Ini Ya. kebanggaannya jadi orang Kristen ya, ini ya. Oke, lanjut Bill. Kembali ke Kolose ya, poin nomor 3 di ayat 18 ya. Ya, di ayat 18 ada frasa yang tidak diterjemahkan di TB ya. Sayang sekali, yaitu frasa Yesus sebagai sumber kehidupan jemaat. Oke. Alternatifnya saudara bisa pakai BIMK ya, yang surprisingly BIMK menerjemahkan itu ya. Atau pakai terjemahan bahasa Inggris ya. Terjemahan bahasa Inggris contoh Nesby juga menerjemahkan itu dengan baik. Atau boleh pakai bahasa suku ya. Tapi dicek apakah bahasa sukunya sudah sesuai dengan Yunani atau enggak ya. Bahasa Yunani adalah arche. Arche itu artinya adalah permulaan sumber ya. Jadi kenapa Yesus itu layak menjadi kepalanya jemaat? Karena dialah permulaannya jemaat, sumbernya jemaat, yang mendirikan jemaat itu dia. Itu ya sama seperti alam semesta. Dia pencipta alam semesta, makanya dia layak jadi kepala alam semesta. Jemaat juga, dia sumbernya jemaat, makanya dia layak jadi kepalanya jemaat. Itu ya. Itu nomor 3. Ya, masih di ayat 18 juga di bagian B-nya itu ada poin tentang Yesus sebagai eh, prototokos atau anak sulung dari yang mati. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesus yang utama dari semua yang mati, dari semua yang telah mati. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit, telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan dosa. Dari semua orang mati, Yesuslah yang paling utama karena dia yang mengalahkan kematian. Dan kematian Yesus menjamin kematian dan kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan dari semua yang mati. Makanya dia yang utama dari semua yang mati. Ya. Yesus bukan cuma prototokos dari penciptaan, tapi Yesus adalah prototokos dari penciptaan kembali. Itu ya. Lalu nomor 4, eh, ayat 19 ya. Di dalam Yesus ada kepenuhan kealahan. Jadi Yesus sepenuhnya Allah, seluruh kekekalan Allah, seluruh eksistensi Allah, seluruh kuasa Allah itu ada dalam diri Yesus. Yesus tidak kurang ya. Bukan setengah Allah, bukan, sepenuhnya Allah ya. Masih di poin nomor 4 di ayat 20-nya dikatakan Yesus memperdamaikan. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa memperdamaikan? Karena ada permusuhan. Manusia itu bermusuhan dengan Allah. Sehingga perlu diperdamaikan. Karena dosa manusia bermusuhan dengan Allah. Ya. Tapi yang butuh perdamaian itu manusia, yang mulai inisiatif malah Tuhan. Itu uniknya. Apa inisiatifnya? Inisiatifnya adalah dengan mati menebus dosa manusia. Ya. Dengan kematian Yesus, Yesus dianggap sebagai kutuk dan manusia dianggap jadi benar. Dengan manusia dianggap benar, manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Ya.
Kalau kita mau simpulkan apa keutamaan Kristus ya? Segala yang utama dialah utamanya ya. Ya itulah keutamanya. Kita bisa rangkum tadi ya. Oke, itu aja Bill. Eh Silahkan ada tanggapan lagi? Iya, eh, saya rasa sudah cukup ya, Mas Hansen, untuk pelajaran kita. 5 ayat, tapi dalam sekali semuanya. Hmm. Luar biasa ini eh, bacaan kita untuk 1 minggu ini ya. Dan menurut saya jangan sampai terputus ya benang keutamaannya tadi itu ya. Dari ayat 15 sampai 20, walaupun nanti mungkin di tengah-tengah Hmm. tuh ada banyak pertanyaan terhadap ayat-ayat yang tadi Mas Hansen bilang gitu ya. Bahwa ini ada kemungkinan pertanyaan ini, tapi jangan lupa benang merahnya yang tadi itu ya. Keutamaan Yesus ya. Mungkin itu dari saya, Mas Hansen. Ada lagi? Ya, eh, beberapa pekan yang lalu waktu kita belajar Filipi, Filipi juga menyinggung tentang Kristologi kan, Hmm, ya kan? Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Meskipun membicarakan hal yang sama, penekanannya beda loh. beda ya. Penekanannya beda. Jadi jangan sampai udah pernah belajar Kristologi Filipi ya, jadi udah tahu yang di Kolose. Jangan begitu. Yang di yang di Filipi dan Kolose nggak bertentangan, tapi mereka membicarakan detail yang berbeda. Hmm, Ya, Filipi fokus kemananya, gitu kan? Filipi kan fokus ke kerendahan hatinya, iya. ya kan? Kolose fokusnya kemananya, ya kan? Nah, itu perlu ya, perlu. Nanti kalau dalam sistematik teologi itu digabung, Filipi dan Kolose tadi digabung, jadi satu sistem pemikiran. Tapi kalau dalam studi yang lebih eksegetis ya, keunikannya Kolose apa? Dalam membicarakan tentang Kristus ada, ya. Dan Hmm, ya ini luar biasa ya. Seperti bilang tadi, cuma 5 ayat ya, tapi kedalamannya, keindahannya ya, itu luar biasa. Oke, mungkin kita bisa tutup, Bill. Oke. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas hikmat yang kau berikan kepada kami dengan semua kerendahan hati kami dan kelemahan kami dalam mempelajari firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati kami untuk membuat kami mengerti, mengingat, dan membagikannya kepada orang lain. Kami berdoa secara khusus untuk semua guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat dan kuasa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya.